lagi nih sama aku Aini dan Kak Jelufina. Hai. Di program Sehat Mental dengan Menulis. Nah, di video sebelumnya kita udah nih mengalirkan rasa, kemudian menulis jurnal harian. Nah, kalau setelah itu kita harus ngapain sih, Kak? Oke, selanjutnya kita bisa banget tulisan harian itu, tulisan sampah perasaan, aliran rasa kita itu dijadikan sebuah buku. Wah, Masya Allah. Gimana tuh, Kak? Iya, jadi itu sayangkan, saya yakin sih setiap rasa yang dialirkan, dia akan melahirkan sebuah pemaknaan baru. Jadi kalau misalnya kita cuma ngomel di kepala, ngomong di dalam hati, itu malah ngedumel terus, malah jadi penyakit ya. Tapi kalau misalnya kita tuangkan jadi sebuah tulisan, kita jadi paham, oh ternyata yang aku rasain tuh ini. Oh ternyata tuh harusnya aku nggak kayak gini ya. Oh ternyata hal ini tuh nggak penting ya kalau aku perpanjang. Kita jadi dapat pemahaman baru, kita bisa jadi lebih bijak lagi menjalani kehidupan ini gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya kita rutin, sampai kita nulis jurnal harian itu rutin teman-teman, dan itu pasti bermanfaat banget buat kita ya. Dan sayang banget kalau misalnya bermanfaat buat kita aja, jadi bisa banget tuh kita kalau misalnya mau banget membagi pemaknaan, inspirasi yang udah kita dapetin dari peristiwa-peristiwa yang kita hadapi selama menjalani kehidupan ini ke banyak orang lewat sebuah buku. Oh, Masya Allah. Jadi kenapa sih yang harus di underline-nya ya? Kenapa kita harus banget untuk menerbitkan buku? Karena kita nggak tahu waktu kita di dunia ini sampai kapan, dan kita udah ninggalin apa. Kalau misalnya kita cuma ninggalin tulisan di media sosial bisa musnah gitu ya. Kita udah berapa kali ganti media sosial sih? Ada Pet, ada Friendster, itu udah nggak kepake lagi kan. Nah, bisa juga Instagram, TikTok dan yang lain-lain juga ada waktunya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau ikat ilmu dan inspirasi pengalaman kita menjadi sebuah buku, dia lebih long last aja sih, lebih terjaga fisiknya, dan itu bisa lebih mudah didistribusikan gitu teman-teman. Karena saya yakin setiap orang tuh pasti punya ilmu yang orang lain nggak punya. Jadi kita ini kan makhluk sosial ya, makhluk sosial itu makhluk saling melengkapi. Jadi dengan kamu menyebarkan ilmumu lewat sebuah buku tuh sama aja kita kayak lagi menjalankan peran kita sebagai makhluk sosial. Ada juga kok orang yang butuh ilmu kita gitu. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa aku mah apa tuh, ilmu aku mah nggak ada, ilmu aku sedikit gitu kan, nggak perlu. Karena Allah udah mendesain kita, bahkan yang menulis skenario hidup kita mah Allah ya. Jadi kalau kita menulis sebuah buku, kita mengikat ilmu dan pengalaman kita jadi sebuah buku, itu sebenarnya kita jadi kayak perpanjangan tangan Allah sih. Jadi sebenarnya itu bukan karya kita original gitu ya. Itu adalah mahakarya Allah yang Allah titipkan di dalam hidup kita, dan kita terusin ke hamba-hamba Allah yang lain lewat sebuah buku. Dan itu setelah meninggal kan, mudah-mudahan kalau ada orang yang terinspirasi dan melakukan kebaikan dari apa yang kita tuliskan, bisa jadi amal jariah buat kita. Dan kalau buku itu, kalau misalnya kita banyak banget nih yang pengen banget jadi pegawai dan yang lain-lain karena dia dapat pensiun, karena kayak ada jaminan gitu ya. Itu dapat pensiunnya berapa lama sih? Gitu. Kalau misalnya teman-teman nulis buku yang dipopulerkan, yang disebarluaskan gitu ya, itu tuh teman-teman bisa dapat jatah 70 tahun royaltinya setelah teman-teman meninggal dunia. 70 tahun. Wow. Ada nggak yang ngasih jaminan pensiun selama 70 tahun? Nggak ada. Kalau misalnya lewat sebuah karya buku, itu misalnya nih, ini buku saya dari jiwa gitu kan. Ini permintaannya masih kuat banget. Saya meninggal hari ini. Royaltinya ini masih jalan untuk anak, cucu, dan cicit saya selanjutnya selama 70 tahun. Ini buku. Dan setelah 70 tahun baru dia jadi milik umum, milik publik. Gitu ya. Gitu. Jadi itu untuk royalti ya. Iya. Gimana dengan amal soleh? Wah, nggak berhenti. Kalau royalti kan ada putusnya sampai 70 tahun setelah kita meninggal. Tapi kalau amal jariah terus ngalir, guys. Wah. Seru banget kan teman-teman ya kalau nulis buku itu. Nah, apa sih Kak benefits yang kita dapatkan gitu ketika kita berhasil untuk menulis sebuah buku yang menginspirasi? Yang jelas tuh kita jadi hemat tenaga dan hemat waktu sih. Kalau misalnya kita sering sharing di Zoom, di live Instagram, live TikTok, kita baru bisa sharing kalau kita on the stage gitu ya bahasanya ya. Tapi kalau misalnya kita punya buku, kita hari ini mau libur dulu, tapi buku kita terus berjalan kemana-mana, kita tetap bisa sharing kan? Iya.
dan kita bisa menjangkau lebih banyak orang bahkan ke luar negeri dan yang lain-lain meskipun kita belum ke sana sih. Biasanya sih bukunya dulu ya. Iya. Jalan-jalan ke sana dan mudah-mudahan itu jadi kayak doa, jadi kayak memantaskan diri gitu kan. Kita juga jadi lebih mudah terkoneksi sama orang. Dan juga untuk kayak business owner, personal trainer dan apapun profesi kita itu tuh jadi kayak ini tuh jadi kartu nama kita. Orang jadi lebih mudah untuk nyicipin ilmu kita sebelum pakai jasa kita yang lain. Orang jadi lebih mudah kenal kita juga. Jadi kan ada tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mudah-mudahan dengan buku ini kita jadi lebih mudah disayang sama orang-orang karena orang-orang udah kenal sama kita lewat sebuah karya ini. Senang banget gak sih hidup disayang sama banyak orang? Pastinya dong, senang banget ya Kak ya. Masya Allah. Oke nih Kak, gimana sih caranya buat sebuah tulisan itu menjadi buku nih Kak? Oke, kita berawal dari tulisan harian dulu ya. Yang jelas tulisan harian yang isinya itu sebenarnya sampah perasaan. Nggak bisa tiba-tiba langsung kita kumpulin terus jadi sebuah buku, kemudian kita edarkan. Kita perlu banget memilah ya, memfilter tulisan mana yang layak dikonsumsi sama publik sama yang enggak. Karena pasti kan banyak banget apa sih namanya aib-aib kita gitu kan ya. Dan itu perlu kita jaga. Kemudian setelah kita pilah, setelah kita filter, itu bisa kita ubah nih. Gimana caranya tuh? Jangan kita hanya menceritakan tentang apa yang kita rasain, kejadian yang kita alami gitu kan. Tapi kita perlu jadikan itu sebuah kalimat yang menginspirasi. Caranya tadi, kita fokus untuk membuang sampah perasaan, kayak namanya sampah kalau mau dipakai lagi, kita harus daur ulang dong. Mau jadi apa nih? Kita tentuin dulu. Nah ini kita mau jadiin tulisan. Jadiin tulisan, kemudian kita ubah dulu jadi kalimat positif. Karena biasanya sampah perasaan itu tuh identik dengan kalimat negatif. Kemudian kita ubah lagi menjadi kalimat positif. Setelah ubah menjadi kalimat positif, kita ubah menjadi kalimat inspirasi. Gitu. Jadi kita memberikan inspirasi yang sebenarnya itu tuh kita alami. Jadi sebenarnya kalau penulis tuh biasanya kan dia posting di media sosial ya. Kadang orang berpikir bahwa ih dia bijak banget gitu kan, padahal sebenarnya tuh dia lagi mengemas tuh lagi menceritakan tentang sakitnya jadi dia gitu. Tapi karena diolah menjadi sebuah kalimat menginspirasi tuh jadi kayak kita jadi bijak banget, padahal enggak, itu kita lagi berusaha untuk ngingetin diri sendiri gitu kan. Karena apa diunggah? Karena biar jadi lebih bertanggung jawab aja sama apa yang udah disampaikan gitu kan. Jadi itu sih yang namanya sampah ya, kita nggak bisa langsung kasih ke orang, harus didaur ulang dulu agar bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Wow, benar banget ya. Masya Allah, jadi jangan sampai kita asal-asalan juga ya di situ, jadi harus benar-benar dipilih-pilih gitu teman-teman. Nah, kalau untuk caranya untuk nerbitin buku nih Kak, gimana nih? Oke, misalnya teman-teman udah jadi lah ya, udah jadi sebuah naskah ya. Kemudian terus what the next Kak, aku gimana cara untuk publishingnya? Belajar dari pengalaman buku ini. Jadi buku ini tuh memang bener dari sampah perasaan, teman-teman, dari sampah perasaan. Judulnya juga Diary Jiwa, jadi sebuah catatan tentang jiwa gitu ya, tentang proses saya untuk bisa menuju jiwa yang tenang. Terus juga di sini dilengkapi terapi menulis ekspresif untuk mengendalikan stres. Karena memang kenyataannya saya waktu ngumpulin tulisan ini itu adalah dengan terapi menulis. Itu pokoknya saya olah segala macam seperti yang saya sampaikan tadi. Saya juga buta banget tentang penerbitan tuh, nggak tahu banget gitu, yang saya tahu cuma Gramedia dulu. Dan akhirnya saya ngomong gitu sama dosen, saya punya naskah, terus gimana caranya biar tulisan saya bisa terbit jadi sebuah buku. Akhirnya dikasih sama dosen itu kayak channel penerbitan indie gitu ya. Ya udah, akhirnya terbit ini dulu deh, yang paling simple banget, yang kita prosesnya nggak perlu nunggu lama, nggak perlu seleksi bersaing gitu ya. Jadi ya indie aja, kamu bisa cari penerbit yang kamu percaya, karena hati-hati juga penerbit indie itu banyak juga yang nggak amanah. Apalagi kamu kan kasih naskah original kamu ya, jangan sampai dia memanfaatkan itu. Jadi paling enggak sih kamu kenal lah sama yang punya penerbitnya gitu, kamu tahu siapa aja orang yang udah nerbitin di situ. Mungkin kamu bisa tanya-tanya plus dan minusnya apa gitu kan, testimoninya gimana. Yang jelas cari penerbit yang memang kamu percaya. Itu simple banget sih. Tapi kalau misalnya kamu mau ke coba mayor ya, kamu bisa pilih aja penerbit-penerbit mayor yang mungkin itu relate, sesuai gitu sama buku kamu. Mereka biasa menerbitkan buku yang sesuai sama buku yang mau kamu terbitkan gitu. Jadi ke penerbit aja kita kolaborasi, karena berat banget kalau misalnya kamu harus kamu yang editing, kamu yang desain cover gitu ya.
terus nanti kamu yang ke percetakan itu kan Ribet ya. ribet banget dan luar biasa, kamu mau layout segala macam. Jadi kolaborasi aja sih, saran saya ada pilihan dua, kamu mau ke indie atau mau ke penerbit mayor gitu. Nah, gimana sih Kak cara mencocokkan tulisan kita sama penerbit? Kan kita juga takutnya ini ya, salah pilih gitu. Salah pilih ya. Iya, gimana? Jadi sebenarnya tulisan kita nggak diterima itu bukan karena tulisan kita nggak bagus, tapi bisa jadi karena nggak cocok sama penerbit itu, sama value penerbit itu. Yang jelas riset ya, kita perlu riset penerbit. Jadi dulu itu saya pernah jalan-jalan ke Gramedia, terus saya suka banget sama konsep buku ini, terus dilihat penerbitnya siapa, kemudian oh ternyata penerbitnya itu selalu menerbitkan buku dengan konsep seperti itu. Saya suka banget dan saya akhirnya hubungin penerbit itu dan saya masukin naskah dan akhirnya diterima. Kenapa? Karena saya itu selalu gini, kalau saya mau nerbitin di penerbit mayor, saya tuh paling dulu banget tuh mesti cari penerbitnya sih. Mungkin kalau orang kebanyakan memutuskan penerbit itu di akhir, tapi kalau saya di awal. Kenapa? Karena itu bisa menyesuaikan. Kalau misalnya di penerbit ini, oh aku berarti harus kemasannya harus kayak gini. Oh berarti spasinya harus kayak gini. Oh berarti gambarnya tuh skalanya segini gitu. Kalau ini, oh ini nggak perlu pakai gambar. Ini gini. Jadi kita bisa menyesuaikan selera penerbit sehingga penerbit tuh kayak mereka bersyukur banget sama naskah kita karena kita tuh udah ngurangin kerjaan mereka. Iya. Kita udah ngerjain apa yang pengen mereka kerjain gitu kan. Jadi riset dulu. Jadi saya suka bingung kalau orang yang aku nggak tahu menerbit di mana. Ya kamu kalau misalnya kamu belum bisa riset, kamu riset aja buku yang ada di rumahmu. Itu penerbit apa aja. Kan kita tuh suka ya. Kalau saya tuh setelah jadi penulis tuh pasti ngelihat buku pertama kali itu adalah halaman ini nih. Halaman pertama. Halaman pertama ini itu ada copyright-nya, penyuntingnya siapa, nama-namanya, penerbitnya siapa, alamat gimana gitu kan. Nah, lihat aja itu. Nah, terus lihat bukunya ini tentang apa. Oh, ini mah novel remaja ya, dia mah nggak bakalan nerima buku gue yang dari harian gitu kan. Skip, coret gitu. Kalau misalnya mau belum ada gitu di buku di rumahku ya jalan-jalan ke toko buku, hal yang paling sederhana sih. Kamu juga nggak perlu harus buka bukunya ya, kamu bisa lihat aja. Oh ini penerbitnya mana, terus kamu cek Instagramnya dan follow, saya gitu. Jadi misalnya ke toko buku tuh lihat penulisnya, wah dia nulis buku ini nih. Misalnya belum bisa beli buku itu, paling nggak follow penulisnya dulu, follow penerbitnya dulu. Belum bisa ke Gramedia ya jalan-jalan aja di marketplace, di bookstore gitu kan, bookstore yang online, searching segala macam. Jadi perlu menyesuaikan sih. Kalau saya lebih suka memutuskan untuk penerbitin di mana di awal. Jadi meskipun punya penerbit sendiri ya saya tetap kolaborasi sama penerbit mayor juga. Masya Allah. Biar tengah-tengah sih, biar netral, biar nggak berat semua gitu kan. Gitu teman-teman. Nah gitu ya teman-teman, jadi pentingnya kita juga harus berkolaborasi, kemudian pentingnya kita harus mencocokkan karya kita dengan penerbit gitu, apakah sesuai dengan selera penerbit atau enggak gitu kan, karena kan setiap penerbit juga berbeda-beda ya Kak, punya stylenya gitu, ada yang mungkin targetnya buat anak remaja, ada yang targetnya buat ibu rumah tangga dan lain sebagainya ya. Nah, selain kolaborasi sama penerbit, kita juga bisa nih kolaborasi sama Nulisyu. Jadi mungkin kalau misalnya nulis satu buku kayak gini tuh masih berat banget, bisa join di eventnya Nulisyu. Jadi setelah kamu mengalirkan rasa yang sedikit banget, itu bisa banget langsung diolah menjadi sebuah buku antologi. Jadi kita nulisnya bareng-bareng kayak ini. Ya, Masya Allah ya. Jadi kepoin aja ya Instagramnya Nulisyu buat ikutan event-event menarik dan kamu juga bisa menerbitkan buku nih. Oke teman nulis, gitu aja ya video dari kita. Makasih juga ya buat Kak J udah nerangin nih gimana aja sih biar tulisan harian kita bisa menjadi buku inspirasi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Yeay, komen juga ya. Ya.